Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulilladzi wafaqqana li hadzal jumu'i wal jamaah wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa hadana ila hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa hadana ila sabil iktisab akmali sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyad bi afdalil ayati wal mujizat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna amal ma'al qabul wal akhirati kama 'allamtana waj'al hujjatan lana hujjatan alaina warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin wafatna fa innaka khairul hafidin wansurna fa innaka khairun nasirin wahdina wa najina minal qaumil kafirin wal zalimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin waghfir lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma salka binuril azim alladhi mala'aka al-arshil azim wa qamat bi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadil azim wa ala ali nabiyillahil azim bi qadri adamati zatillahil azim fi kulli lamhati wa nafasin adada ma fi ilmillah lil azim. Salatan daimatan bi tawammulillahil azim taqdiman li haqqi ya maulana sayyidina wa habibana syafi'ana qurrati ayina ya Muhammad ya Ahmad ya Abul Qasim ya dal khuluqil azim ya rahmatan lil alamin wa tusallim alaihi wa ala alihi misla dalik wa jma' baini wa bainahu kama jama'ta baina ruh wa nafsi dahira wa batinan qadatan wa manaman wa ja'al ya rabba ruhan lidati min jamil wujuh fid dunya qabla akhirah ya azim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, i'lamu wasma'u wa taqullah wa hafidu ala ta'ah wal khudur al jumu'ah wal jamaah wa qawlu ta'ala fi kitabil karim wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha kafal islam bi makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Sadaqallahul azim wa rasulih. Alhamdulillah kita sama-sama pada hadir di dalam kondisi dan keadaan masih diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya, barakahnya, inayahnya, dan selalu menjaga kita dan mengawasi kita dalam kesehatan. Dan mudah-mudahan Allah selalu terus-menerus melindungi kita dari wabak, balak, dan musibah
yang sudah semua dirasakan, khususnya bagi umat-umat Islam seluruh dunia. Maka tidak mengurangi daripada keinginan dan niat kita untuk kita hadir di majelis. Karena betapa pentingnya orang yang datang di majelis, keutamaannya di majelis, bahkan Allah akan memeliharanya dari segala bentuk-bentuk hal-hal yang sifatnya menyusahkan manusia. Maka orang yang banyak meninggalkan majelis itu pasti hidupnya susah. Ya. Pertama yang sudah jelas, barokahnya diangkat oleh Allah, usaha diangkat. Yang kedua, apa yang dikerjakan itu yang tidak manfaat. Jadi apa yang meninggalkan yang manfaat, maka diberikan pekerjaan yang tidak manfaat. Kemudian yang celaka lagi, yang ketiga, itu dalam hidupnya, akhir hayatnya, pasti mati nggak bawa iman. Apabila akhir hayati digori iman. Nah, untuk itulah kita siang hari ini mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan maghfirah. Kalau Allah sudah turunkan maghfirah itu, maka kelebihan dari maghfirah itu orang tua pun ikut merasakan pengampunan. Ya. Bahkan yang hadir, al-hadirin wal ghaibin, walaupun yang hadir itu dapat, yang nggak hadir pun dapat ampunan. Di situ keutamaan orang-orang yang menyadari. Tentu itu modalnya kita harus yakin dengan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita lebih kuat daripada sesuatu keinginan selain Allah, perintah Allah dan Rasul, berarti ditunggu masalah. Dan masalah itu ala kulli hal itu banyak. Apa masalah itu? Banyak sekali. Disadari atau tidak disadari, semua akan sia-sia. Bahkan hisabnya pun akan besar. Maka untuk itulah satu-satunya harapan kita di akhir zaman ini, pertama, kuatkan daripada taubat. Kuatkan kita untuk membaca salawat. Karena tidak ada lagi obatnya. Maka ada orang bertanya, tinggi mana kedudukan orang baca Al-Quran dengan orang baca salawat? Yang jelas orang mengamalkan Al-Quran itu lebih tinggi kalau dia mengerti ilmunya. Kalau dia nggak ngerti ilmunya, dia cuma baca. Sedangkan sholawat itu adalah mengamalkan isi Al-Quran. Jadi jangan dianggap bahwa orang berselawat itu adalah bentuk-bentuk yang diremehkan manusia. Padahal orang berselawat itu melaksanakan, mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, mengamalkan isi Al-Quran. Ada orang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Tapi orang berselawat, dia mengamalkan Al-Quran. Ya, kira begitu. Jadi sama-sama kedudukan. Sama, ada yang bertanya lagi, kuat mana, ya kan, zikir dengan sholawat? Ya, ada tanya lagi. Gitu. Orang yang berzikir menuju kepada Allah dan tidak akan sampai menuju Allah kalau tidak berselawat. Kalau selawat itu sekaligus berzikir, karena pertama sudah menyebut Allahumma. Allahumma ini sudah ada unsur-unsur
yang dibahas dalam kitab Sayyidina Hasan Basri. Menyebut Allahumma itu sudah menyebut nama Allah 99 Asmaul Husna. Kalau ya ilahi satu, ya Allah satu, ya Rabb satu, ya Rabbana satu, Allahumma. Dengan hadis-hadis yang masyhur dari sahih semua rata-rata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahulukan doa-doa itu selalu pakai Allahumma. Nah itu diselidiki oleh pakar-pakar ilmu. Ya salah satu dari tabi'in Sayyidina Hasan Basri. Maka seringlah kamu pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sudah jelas kita sudah mengambil nama Allah, kemudian kita mengikut sertakan yang dicintainya. Itu sudah sama. Dan apa yang tidak ada di Asmaul Husna itu. Nah, ini salah satu pengertian dari Hasan Basri. Tapi malam ini siang hari ini kita bahas ya akhlakul karimah. Dan Sayyidina Hasan Basri juga mengatakan bahwa aku menuntut ilmu sekitar 6 tahun, 7 tahun sudah sampai. Tapi aku belajar akhlak 30 tahun. 30 tahun aku tidak sampai. Kalau aku mengetahui tentang betapa utamanya akhlak ini, tentu aku tinggalkan pelajaran ilmu. Al ilmu bil akhlak, karena ilmu adalah akhlak. Sedikit ilmu kalau dia punya akhlak lebih utama daripada banyak ilmu tapi nggak punya akhlak. Maka disebutkan di dalam Quran itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, kuberikan kedudukan yang tinggi. La'ala, kedudukan tinggi. Azim, aku. Jadi isi Al-Quran itu akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sampai Allah itu berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa karena sujudnya? Apa karena ibadahnya? Atau karena puasanya? Tidak. Akhlaknya inilah yang paling tinggi, tidak dimiliki para anbiya wal mursalin, sehingga Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dikuatkan lagi kedudukannya, dapat kedudukan tinggi dan agung lagi, tinggi lagi. Dan dikuatkan dalam Al-Quran. Tapi kenapa manusia tidak memiliki akhlak? Kemarin kita sudah singgung. Egoisnya ini, idealisnya manusia ini, nafsunya ini yang bikin tidak punya akhlak. Mendahulukan ya kemauannya, keinginannya daripada mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pasti dia akan memiliki akhlak. Kalau tidak paham dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimanapun kamu sujud, bagaimanapun kamu dzikir, bagaimanapun kamu ibadah, pasti kamu terpeleset, akan lepas daripada akhlak. Nah itulah, ahli ilmu tidak sama dengan ahli ibadah. Maka yang dituntut adalah akhlak. Apa yang dimaksud akhlak? Ittiba dengan Nabi Muhammad SAW. Yang tidak ada yang dilakukan oleh Rasul SAW, kita tinggalkan. Ini namanya
Disebutkan lagi dalam Al-Quran, atiullah ati Rasul. Sami'na wa ata'na. Banyak Al-Quran perintah bahwa kita harus mentaati semua apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan seenaknya kita, bukan semaunya kita. Nah, sesungguhnya Allah itu mencukupi dalam Islam. Apa cukupnya Islam? Bimakarimil akhlak. Orang yang menyempurnakan akhlak. Kafah, Islam kafah itu pasti punya akhlak. Belum iman tuh, masih Islam. Maka sabda Nabi kan sudah jelas, innallaha kafal Islam bimakarimil akhlak wa makasimil a'mal. Sesungguhnya Allah mencukupi agama Islam itu dengan akhlakul karimah, budi pekerti yang bagus dan perilaku amal yang baik. Kemudian ditambahkan lagi firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri tauladan bagimu yang baik, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan menunggu kedatangan hari akhir, dan yang banyak zikir mengingat Allah. Ini banyak orang coba-coba mengikuti dengan cara logikanya, dengan perasaannya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, tetapi melupakan zikir kepada Allah. Salah. Siapa orang yang miskin itu? Orang nggak bisa zikir itu orang miskin. Siapa orang yang pelit itu? Orang yang pelit itu nggak bisa sholawat. Itu orang pelit. Nah, gitu. Maka kita lihat semua kutub-kutub, imam-imam semua, ya, semua itu isinya memuji Rasulullah. Ya. Kitab diwan, kitab syair, semua itu konteksnya mengamalkan Al-Quran. Bagaimana cara memuji Allah, bagaimana cara memuji Rasulullah, bagaimana dekat sama Rasulullah. Begitu. Jadi orang iman itu nggak lain tujuannya, ya, bagaimana menyentuh hati Nabi Muhammad. Selama kamu tidak menyentuh hati Nabi Muhammad, berarti menyentuh yang lain. Apa yang kamu sentuh? Yang kamu suka. Apa yang kamu suka? Tidak lain anak cucu Adam ini, dunia dan harta, anak perhiasan keseluruhan. Itu kesukaan anak cucu Adam. Bahkan dalam kitab Taurat, Zabur, ya, Injil, Al-Quran, maka kita akan bertanya. Ada yang kemarin bertanya tapi belum makomnya, apa bedanya Ahmad dengan Muhammad? Kalau ada yang tanya seperti itu, ya, itu jalurnya sudah termasuk golongan yang melampaui batas.
Sedangkan kitab Zabur Taurat itu nama Nabi kita Muhammad SAW itu Ahyad. Ahyad. Kitab Injil nama Nabi Muhammad SAW itu Ahmad. Nah, kemudian nama di Al-Quran, Ismul Quran Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beda. Kemudian kita menggali kenapa namanya Ahyad, kenapa itu namanya Ahmad, kenapa itu namanya Muhammad. Jangan terlalu tinggi bertanyanya. Sama dengan bulan haram, ya, Dzulqa'dah, Muharram, bulan yang mulia. Kenapa bulan Ramadan itu bulan yang paling istimewa? Kenapa tidak bulan Saban? Kenapa tidak bulan Rajab? Ya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kemudian disebutkan lagi, kalau satu minggu itu yang paling mulia, malam itu malam Jumat, ya, kamu bikin malam minggu yang mulia. Buktinya orang keluar rumah malam apa? Ada nggak malam Ahad, malam Jumat? Terus kamu tanya, saya pakai hari Minggu aja. Ya urusan kamu. Begitu. Kemudian malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Sedangkan hari-hari malam yang paling utama, tengah malam hari, tahajud. Kenapa nggak tahajud asar saja? Terus kamu bertanya terus, mencari-cari. Katakan, kami beriman kepada Allah. Udah selesai. Kita ini diperintahkan untuk mentaati Quran dan hadis. Jangan mencari-cari. Ahmad itu apa? Muhammad itu apa? Kenapa tidak nyebut Ahyad? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Ahyad. Berarti kamu hidup di zaman Nabi Daud. Begitu. Gitu. Man abdul amal al-imanu haqqan. Kalau kamu, ana beriman, dusta, gitu. Ngaku saya beriman, itu dusta. Harus di belakangnya ada al-imanu haqqan. Benar-benar saya beriman, begitu. Jadi nggak boleh saya beriman. Kalau saya beriman, belum tentu kamu laksanakan iman. Kalau hakun, saya benar iman melaksanakan rukun iman. Gitu. Ini banyak orang beriman tapi nggak melaksanakan rukun. Maka kita mengambil buah-buah daripada isi Al-Quran. Maka yang diamalkan oleh seluruh dunia itu diizinkan oleh Allah SWT. Baca maulid. Jadi kalau ada apaan itu baca maulid melulu, nggak ada taklimnya, nggak ada belajarnya, baca maulid aja. Jadi kalau orang nggak mau baca maulid, berarti dia tidak suka dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Orang nggak senang maulid, berarti nggak suka datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu gampang. Kamu nggak suka,
itu sudah menandakan kamu tidak suka kelahiran Nabi Muhammad. Maulid itu artinya kelahiran. Ya. Ya, kita ngambil syair dari Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibil Maulid. Kenapa dibilang Sahibil Maulid? Rajanya Maulid. Seluruh di dunia ini semua mengamalkan. Wa dzikru lazimu wa tibuhu ala masjid zaman mal huduril ajma fa huwal bid'ah li kulli qalbi muqtadin wa huwa dawa li kulli qalbin muja. Berzikirlah secara tetap, selalu tetap dan teratas sepanjang masa dengan hudur, menghadirkan hati dan perhatian yang fokus, terpusat. Zikir adalah makanan bagi setiap hati yang memperoleh petunjuk dan obat bagi setiap hati yang menderita. Alladzina amanu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka yang selalu berzikir kepada Allah pasti tentram hati. Tentram. Enggak ada gejolak. Lupa 2 menit gejolak. Lupa setengah jam gejolak. Iblis masuk di antaranya saat kamu lengah, di situ dia kerja. Ketika kamu berzikir, iblis mau masuk, dia mendekat, terbakar, tidak fungsi. Kalau orang yang lupa tidak berzikir tadi, pasti ya ucapannya sia-sia, perbuatannya sia-sia, langkahnya sia-sia, akalnya sia-sia, karena tidak berlaku apa yang dilakukan ini bukan dari Allah, bukan dari malaikat, tapi keinsanan itu yang paling kuat. Maqamal insan, kedudukan insan kalau dikuatkan akan terjerumus sifat-sifat minimal hidupmu seperti binatang ternak. Ini tidak puas, masih binatang ternak. Apa binatang ternak? Hidup untuk cari makan, tidur, kawin, cari hiburan, itu binatang ternak. Gak kerja stres, gak punya duit stres, punya duit lupa. Ini karena apa? Insan. Kalau mereka punya uang berbangga-bangga, kalau nggak miliki uang dia akan sedih. Ini sifat insan karena binatang ternak tadi. Ya. Kalau susah mau ngaji, begitu kalau kaya ngaco. Paham? Itu tanda-tanda sifat insan. Maka dalam kitab maulidnya Al-Imam Asy-Syahir An-Naqib Al-Bahr Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi berkata dalam maulidnya, fa subhanallazi abdaja min khabral imtina ma ya'jiju an wasfi lisan wa ya'ri ta'aquli ma'anil janan intasra min fi alamil buduni wad duhur ma malal wujuda Al-Qiyan Nur. Ini baca maulid itu duran banyak, tapi paham artinya susah. Apalagi kalau baca itu rawinya panjang,
yang dengerin ngantuk. Tapi begitu qasidah nyala dia, joget lah. Begitu dibacakan rawinya udah ngantuk juga. Kok lama banget, kok susah banget. Orang nggak ngerti artinya. Maha suci Allah yang berkenan dengan menampakkan dari kehadirat kemurahannya. Apa-apa yang lidah tidak akan mampu atau sanggup untuk menerangkan atau mensifatkannya, semua pikiran tidak akan mampu untuk menjangkau hakikatnya. Tinggi. Semua memenuhi jagat raya dengan nurnya yang terang benderang, menyebar merata baik di alam batin maupun cahaya yang nyata. Bagaimana kalau Allah berkenan dengan kemurahannya kepada siapa? Pertama kepada Al-Imam Sayyidul Wujud, Imam Kulli Mawjud, Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk mensifatkan tentang Nabi, kemudian memuji kepada Nabi, kemudian ingin menyelidiki kepada Nabi. Yang disifatkan Nabi itu murah, maka muncul lagi ujian lagi, sangat agung dan dermawan. Dermawan sudah diketahui lagi, muncul lagi sifat kelembutannya. Bahkan kalau kita memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tintanya lautan, kemudian penanya ini ranting-ranting, daun-daun itu kertasnya, sampai habis untuk memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai hari kiamat tidak akan selesai, ada tambahan betapa mulianya Nabi kita Muhammad. Ini hakikatnya yang tidak bisa dipikirkan akal, yang tidak mampu hakikat akal itu sampai memikirkan betapa agung dan mulianya Nabi kita Muhammad. Begitu pula manusia itu, min sebagian dapat tetesan dari nur Nabi Muhammad SAW, itu sudah orang menjadi kaya raya dibandingkan yang kaya raya. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mendapatkan kedudukan ilmu yang berkerajaannya, itu min hanya sebagian nur Nabi Muhammad SAW, sebagian. Nabi Musa alaihissalam bisa menenggelamkan dari Fir'aun, dititipkan nurnya Nabi Muhammad SAW di tongkatnya, dari tongkat kayu yang ukuran tongkat ini kayu bakar, bukan tongkat setigi, bukan tongkat dari tulang, bukan tongkat dari emas, tongkat gembala, bukan tongkat komando. Maka sampai sekarang tongkatnya Nabi Musa nggak ada, karena nur dicabut oleh Allah Ta'ala. Maka kayu-kayu tongkat ini dimakan rayap, karena tidak ada nur Nabi Muhammad SAW. Ketika tongkat dititipkan nur, maka sekali pukul terbelahlah lautan itu, menenggelamkan Fir'aun, karena ada dititipkan nur Nabi Muhammad SAW. Secara syariat lagi, Nabi Yusuf, bahkan Siti Zulaikha saja kagumnya sampai terpotong mengiris buah, karena melihat begitu tampannya Nabi Yusuf, karena dititipkan nurnya Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi orang terbuka. Dan kita bayangkan secara hakikat bagaimana wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Yusuf aja sudah begitu, kekayaan Nabi Sulaiman aja sudah begitu.
Ini perbendaharaan nur ala nur dari cahaya itu. Dari semua para nabi. Maka dalam qasidahnya disebutkan wa nur yadil khairina dia'u wa fil hasanil mursalina liwa'uhu. Siapa wa nur? Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana cahaya itu semua mursalin itu para nabi-nabi, 124.000 nabi minta naungan, minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW di mahsyar. Ini nabi. Kalau kita yang menginginkan, malas untuk bersalawat, ini sudah salah satu yang tidak mau bersalawat ini berarti merobek harkat akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam salawat itu ada akhlak Nabi Muhammad SAW. Untuk mencapai hakikat cinta kepada Nabi Muhammad, niscaya sebutkan satu hadis, man ahabba syai'an aksara min dzikri. Barang siapa cinta pada sesuatu, dia tidak mengingat dan selalu basah lidahnya untuk menyebut nama yang dicintainya, bahkan ditanam di dalam hatinya, menyatu dengan roh dan hatinya kepada siapa? Nabi Muhammad. Selesai. Ya itu maksudnya. Dalam hadis disebutkan lagi, almaru man ahab. Kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Yang dimaksud di sini, yang kamu cintai adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cinta nafsu, bukan cinta yang kamu maksud. Cinta ahabailaikum wa rasulih fi jihadin fisabilillah. Cinta kepada Rasul SAW, itulah yang akan bersama-sama masuk surga. Bukan nafsu hewan, bukan nafsu ternak, bukan nafsu insan, bukan nafsu iblis, tapi nafsu yang disebutkan adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Ini adalah akhlak. Cinta ini akhlak. Bagaimana seseorang yang dicintai Allah mencintai kamu sebelum kamu mencintai. Nabi itu mencintai 1000% lebih dahulu daripada keluarganya, daripada anak-anaknya, daripada cucu-cucunya. Dia cinta dulu, mengalahkan semua cinta kecuali cinta kepada umati. Maka balasan Allah kepada Rasul SAW, semua keluarganya, semua anak-anak dan keturunannya, bahkan yang menguasai dunia ini, semua keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dari Sayyidina Hasan melahirkan Abdul Qadir Jailani. Kemudian dari Sayyidina Husain mengeluarkan dari Sayyidina Muhajir, dari Fakir Muqaddam. Kutub timur, kutub barat, ila masrik wal maghrib, semua adalah cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini balas. Kalau kamu betul cinta Nabi Muhammad, kamu nggak usah ngurus bagaimana kehidupan ini. Semua akan diurus oleh Allah dan Rasul. Begitu kalau orang cinta. Pasti orang ahli selawat gak akan susah, ahli selawat gak akan sedih, ahli selawat gak bakal melarat, ahli selawat gak bakal susah. Sebab apa? Sallu alaih. Kalau kamu berselawat kepada Rasulullah SAW, wassalimu, kamu mendapatkan keselamatan. Taslimah, yang semua dalam keselamatan. Bagaimana orang berselawat susah, menderita, bingung hidup, bingung keadaan, bohong kamu cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kamu itu dalam arti kata mencintai dirimu sendiri, bukan mencintai Nabi. Sedangkan Nabi gak pernah mencintai dirinya sendiri kecuali umati. Cinta bagian dari akhlak.
Kalau tidak ada cinta, nggak ada akhlak. Cinta makhluk, cinta lain, tidak ada akhlak. Karena apa? Yang penghulunya dunia, penghulunya langit dan bumi, tidak ada yang dicintai kecuali umatnya. Padahal yang menguasai langit dan bumi. Kenapa dia harus milih umat yang dicintainya? Kenapa tidak milih surga? Kenapa tidak milih kaya? Kenapa enggak milih jadi raja? Kenapa enggak milih pangkat dan kedudukan? Lah, tidak ada kamus di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Semua terhimpun hatinya. Umati, jangan sampai kamu masuk neraka. Ini. Bahkan berkata lagi dalam satu hadis, dan itu semua diabadikan tuh di pintu Ka'bah itu, di mihrabnya Ka'bah. Qala Nabi SAW, syafaatil alil kabair min ummati. Syafaatku itu besar bagi orang-orang yang punya dosa besar. Dosa kecil cukup ulama, besar dosa syafaat itu. Coba sampai Nabi berani menjamin orang yang dosanya sudah siang malam masih dapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu diabadikan tuh. Kalau kamu lihat di Mekah, di tulisan di Ka'bah itu, ya, la ilaha illallah, la ilaha malikul hakul mubin, Muhammad Rasulullah amin. Baru kalau Nabi SAW sahabat yang dikabair min ummati. Begitu kalau orang paham tentang kedudukan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan semua tetesan-tetesan yang jadi wali kutub, ya, yang jadi orang kaya dermawan, yang jadi orang pemurah, yang ahli sujud, yang ahli ilmu, yang ahli ta'lim, yang ahli belajar, itu dititipkan nur Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada nur, ibadah selain Allah, beramal selain Allah, berselawat selain Rasulullah, lain tidak ada nur Nabi Muhammad SAW. Bahaya. Maka tidak mendapatkan asar, apalagi sirnya Nabi Muhammad SAW. Orang baca salawat, bayangkan bagaimana kalau Rasulullah duduk dekat kita, bagaimana Rasulullah itu ada di hadapan kita, bagaimana Rasulullah berjalan dengan kita, bagaimana Rasulullah memandang kepada kita, bagaimana Rasulullah itu bersama-sama makan dengan kita. Pasti orang demikian akan bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak ada lain. Nah, demikian itulah syariatnya. Cahayanya terang benderang, menyebar, merata, ya, dari miskin buat longgar, susah buat senang. Kalau kita memberi, ada maunya nggak? Ada maunya apa enggak? Nabi memberi, nggak ada maunya. Apa yang diberikan? Berkah, syafaat. Makanan yang diberikan, ampunan dosa kepada mereka. Karena apa? Yang dituju cuma umat. Tidak ada tetesan. Dia mengajar, nggak berani kalau nggak melibatkan Nabi Muhammad, melibatkan Rasul di dalamnya, melibatkan Allah di dalamnya, melibatkan malaikat di dalamnya. Pasti ucapanmu nggak salah. Yang salah diri kita. Arifin Al-Fakir ini yang salah. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah salah. Allah nggak pernah salah. Malaikat nggak ada yang salah. Kalau kita bagus, baik untuk ukuran kita, tapi buruk di hadapan Allah, buruk di hadapan Rasul, buruk di hadapan malaikat, ini yang harus kita perhatikan. Kami Allah menolong mereka, kami Allah memberi petunjuk kepada mereka. Akhlak, utamakan akhlak. Apa akhlak? Semua perbuatan, semua pembicaraan, semua pandangan, libatkan Allah di dalamnya,
libatkan Rasulullah di dalamnya, libatkan malaikat di dalamnya. Bagaimana kamu salah? Bukan yang kau anggap dengan perasaanku, dengan akalku, dengan keinginanku. Ilmu nur, dan ilmu nur bukan pakai akal, bukan pakai perasaan, pakai akidah. Yang pertama akidah tauhid, baru fikih, baru akhlak, baru sejarah. Semua berpijak pada ketentuan-ketentuan itulah dia berpijak kepada kebenaran yang disebutkan al-haqqun. Bukan kamunya yang jalan. Gimana mau didengar? Kalau sudah orang-orang makom, dari makom yang sudah berkekalan dengan Nabi kita Muhammad SAW, yang berkekalan dengan manusia, ya udah, himpun nafsu kamu, himpun perasaan kamu, himpun akal kamu, himpun cemburu kamu, himpun iri dengki kamu, karena kamu termasuk faulaika, golongan mereka. Itu yang membedakan. Hati-hati dalam akidah, jangan bicara tanpa akidah, jangan bicara yang tidak ada sanad, jangan bicara yang tidak ada kitabnya. Itu golongan orang-orang yang melampaui batas. Begitu kira-kira. Ketika di dalam betul-betul semuanya, maka kalau kita baca Sirtuduron, kalimat yang disebutkan sholat ayatasilu biha ruhul musalli alaihi, diulang-ulang sampai 3 kali. Bahkan Rasul ya berdoa diulang-ulang 3 kali, bahkan sampai 5 kali. Bahkan orang-orang kutub diulang-ulang sampai 300 kali. Hanya satu ayat diulang-ulang sampai 5.000 kali untuk menumbuhkan bahwa benar-benar kami berselawat. Bahkan satu hari berselawat 300.000 untuk menghidupkan kecintaannya. Kalau kamu lihat orang-orang alim sada-sada semua, nggak ada orang baca selawat 10 kali, 31, 41, nggak ada. Itu orang awam. Mereka dari subuh sampai subuh, bahkan tidak akan berhenti sebelum datang Nabi kita Muhammad SAW di hadapannya. Dengan pujian itu, ya, bukan minta rezeki, bukan minta pangkat, bukan minta kedudukan, bukan minta yang macam-macam. Hanya satu permintaan, bagaimana pertama aku dipandang oleh Rasulullah. Ini nomor 1. Bukan dipandang sama orang, bukan dipandang sama makhluk, bukan takut dibenci, bukan takut ditinggalkan, takut ditinggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Musibah yang paling besar, Allah meninggalkan, Allah melupakan, Rasulullah melupakan, Rasulullah meninggalkan. Ini bala. Sebelum kena bala, maka semua alim-alim tidak ada harapan dalam kematian akhir hayatnya. Cita-citanya bukan ditunggui kekasihnya, ditunggui oleh istrinya, ditunggui suaminya, anaknya, tidak. Buat apa itu? Paling nangis. Tapi yang diharapkan, bagaimana dalam keadaan sakaratul maut Rasulullah itu menjemputmu, mengantarkan sampai dalam kuburmu, dan menemani sampai dalam kuburmu. Ini cita-cita orang mukmin, bukan cita-cita orang awam yang dimaksud. Kalau itu di hati tidak dimiliki, maka itu pengalian setan dan iblis sudah menguasai hatimu.
yang seakan-akan kamu hidup itu untuk selama-lamanya bersamanya. Maka salat di atas saudara selawat dan rahmat dan mengukuhkan dan memantapkan jalinan ikatan dengan pribadinya. Nih, selawat yang membuat jalinan, ya, tali ikatan dalam batinnya. Tidur ingat kamu, mandi ingat kamu, ada lagunya. Jalan ingat kamu, berbaring ingat kamu, bukan kekasihmu, goblok. Paham? Bukan ingat juraganmu, bukan ingat uangmu, bukan. Yang dimaksud itu ingat. Ngambil air, ingat ini. Air ini adalah perumpamaan telaga Kausar Nabi Muhammad. Berpakaian, bagaimana aku berpakaian seperti Nabi Muhammad. Kama nawaina, kama Nabi Muhammad SAW. Saya punya niat, saya punya maksud seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Pakai gamis, ingat Nabi Muhammad. Pakai sandal, ingat Nabi Muhammad. Megang duit, ingat Nabi Muhammad. Semua yang dijadikan ini nurnya Nabi Muhammad. Kalau nur itu diambil, mukamu sudah lain. Wajahmu bukan wajah manusia lagi, wajah hewan, sifat hewan, kedudukan hewan, ya. Maunya seperti hewan, bukan manusia. Andai kata berjalan kayak mayat berjalan, nggak punya akal itu. Karena apa? Tidak ada urusan dengan Nabi Muhammad, tidak ada urusan dengan Allah SWT. Ini orang yang disebut tidak bersyukur punya Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak bersyukur? Ya Nabi 124.000 minta selamat supaya gak masuk neraka. Kita ya tidak kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad, kita keluar sudah jadi umatnya Nabi Muhammad. Tuba. Kaum ini beruntung mereka. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad, ditolak. Nabi Ibrahim ingin minta tolong pada Nabi Muhammad. Paling utama umatnya dulu yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Terus balasan kita apa? Selawat malas. Coba. Tapi ngomong cinta sama Nabi Muhammad. Dan celaka lagi mengatakan bid'ah. Ini orang punya otak tapi nggak punya otak. Itu jadi kecintaan wali-wali kutub itu bukan cintanya kepada yang lain, babi buta gebuk-gebuk, tidak, nggak punya. Cantiknya bagaimana istrinya, cantiknya bagaimana banyak istrinya. Dai ta'alluq fi hadhil hadratil karimah wa la yutasawwaq ila samil asafiyil adim. Semuanya didorong semata-mata oleh kegandrungan, mabuk cintaku kepada pribadi yang luhur ini. Siapa? Nabi Muhammad. Mau tidur, ya Rasul, ana fi jai Rasulullah, khud biadi ya Rasulullah, agisni ya Rasulullah. Gak ada yang orang mabuk bahkan mau tidur kanan lihat Rasulullah, ke kiri Rasulullah, di hadapan Rasulullah.
terhalang semua oleh nur Nabi Muhammad SAW. Patah semuanya kalau sudah ada nur di antara apa yang kamu pandang. Melihat uang yang banyak, ada nur Nabi Muhammad, apa mikir wah? Melihat jabatan yang tinggi, melihat nur Nabi Muhammad kecil. Bahkan sampai puncaknya cintanya, semua aulia tidak ingin masuk surga, dipaksa sama Allah untuk masuk surga. Kenapa? Aku mau. Alasan apa? Kalau andai kata Rasulullah itu tidak di surga, aku ibadah bukan untuk surga. Karena Rasulullah itu masuk surga, aku hanya masuk surga hanya kepingin Nabi ketemu Nabi Muhammad, Nabi Jah. Hanya untuk memandang wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak orang yang beriman, ya, orang yang merasa takwa harus milih akhlak, bukan sekedar bacaan, bukan sekedar dongeng, bukan sekedar teriak, bukan sekedar membaca, bukan sekedar duduk. Ya, di situ perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya la qalbin sururuhu qattawala bi habibin amalana manawala. Ya la qalbin hubbuhu qattawala bi habibin amalana manawala. Ya la qalbin syauquhu qattawala bi habibin amalana manawala. Ya Allah, jadikan hatiku ini surur, gembira. Jadikan hatiku ini supaya rindu, cinta, hubbu kepadamu dan Rasul. Yang ketiga lagi, ya qalbi syauq. Jadikan kami rindu, kangen. Gila aku tidak ketemu. Gila kalau tidak datang dalam mimpiku. Gila aku kalau tidak menyebut namanya. Ini kalau orang sudah mabuk sama Nabi Muhammad SAW. Yang lain nggak cinta preketek. Kamu benci nggak masalah. Kamu cinta nggak gubris. Yang takut bagaimana yang namanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencintai kita. Yang khawatir Allah tidak mencintai kita. Semua amal gugur. Gugur. Ini orang mati nggak bawa iman itu. Naudzubillah mendali. Maka diulang-ulang sama guru, wallahu yang fa'u bil mutakallim wasami. Ketika baca ini, angkat tanganmu. Wallahu yang fa'u bil mutakallim wasami. Amin. Amin. Wallahu yang fa'u bil mutakallim wasami. Amin. Wallahu yang fa'u bil mutakallim wasami. Amin. Ayat Qur'ani bi'adhi Nabi Safi. Baca rohani. Ya jalikan amin. Amin. 3 huruf ini amin terus. Dia tahu isi kandungan yang ada di dalamnya, yang begitu besar nilainya. Di sisi siapa? Di sisi Allah. Bukan di sisi manusia, bukan di sisi apa yang dimaksud, tapi di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Dan sekiranya Allah berkenan melipatkan gandakan manfaatnya, besarnya cintaku kepada Nabi Muhammad. Hanya cinta haram ya untuk masuk neraka. Bagaimana yang dicintai itu satu cinta kepada Nabi, Nabi balas 1000. 10 cinta, 1 juta cinta sama kamu. Bagaimana kamu susah? Nggak bakal susah.
Maka setiap seluruh dunia sampai sekarang Habib Ali bin Muhammad bin Sadarafsi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abu Bakar bin Salim, semua pecinta-pecintanya itu yang gak kenal semua cinta menyebut namanya.